Latihan perdana di skuad Garuda, kecepatan Kevin Dykes diakui. Timnas makin kompak, Rizky Ridho kirim pesan usai Miss Hilgers absen. Indonesia terkenal demam sepak bola, bek Jepang dibuat iri. Strategi ala PSSI di kualifikasi Piala Dunia 2026. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas makin kompak, Rizky Ridho kirim pesan usai Miss Hilgers absen. Setelah menjalani 2 hari latihan dan para pemain lengkap, skuad Garuda diakui makin kompak. Hal itu ditegaskan oleh Egy Maulana Fikri yang menilai situasi saat ini sangat positif jelang menghadapi raksasa Jepang. Egy membocorkan bahwa komunikasi antar pemain timnas Indonesia saat ini berjalan dengan baik. Masing-masing pemain juga telah melakukan evaluasi dari pertandingan terakhir. Sekarang semua sudah kembali, sudah berkumpul lagi. Kondisinya sangat baik, secara komunikasi juga kita sangat baik. Kita semua sudah belajar dan berbenah dari kekalahan terakhir lawan Cina. Sekarang semua sudah siap untuk menampilkan yang terbaik lawan Jepang. Tim ini sangat harmonis dan kompak karena sering bercanda satu sama lain, ujar pemain Dewa United tersebut. Tak hanya itu, pemain lain yakni Rizky Ridho juga membocorkan kondisi usai Miss Hilgers dipastikan absen. Ridho meminta kepada semua orang untuk tidak mencaci Miss Hilgers yang harus absen bela tim merah putih lawan Jepang karena cedera. Ditegaskan bahwa pemain yang mengalami cedera memang sangat butuh dukungan. Pasalnya jasa Miss Hilgers masih dibutuhkan pada laga-laga selanjutnya. Terlebih absennya back LC20 tersebut juga disinyalir karena tidak dilepas oleh klub. Strategi ala PSSI di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, naturalisasi pemain. Proses naturalisasi yang melibatkan beberapa pemain keturunan menjadi sorotan utama dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diawali dari Martin Paes yang tiba-tiba bisa membela timnas Indonesia, lanjut Eliano dan Miss Hilgers yang dikebut menjadi WNI, dan kini Kevin Dykes yang tiba-tiba bisa debut lawan Jepang. Kedua, drama cedera pemain. PSSI mengabarkan bahwa Paes mengalami cedera pergelangan tangan menjelang laga tandang melawan Bahrain dan juga Cina. Namun, Paes akhirnya tampil luar biasa dalam pertandingan melawan kedua negara tersebut yang membuktikan bahwa kabar cedera sebelumnya hanyalah bagian dari sayembara untuk menurunkan kewaspadaan dari lawan. Terbaru, Miss Hilgers pun yang dikabarkan absen. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola. Apakah absennya Hilgers juga bagian dari strategi sayembara yang dilancarkan oleh PSSI? Ketiga, Kevin Dykes pelengkap lini belakang. Kabar absennya Miss Hilgers pun sempat membuat khawatir, namun timnas Indonesia masih memiliki kedalaman skuad yang terbilang cukup mumpuni. Bagaimana tidak, Kevin Dykes dipastikan bisa debut ketika lawan Jepang nanti. Bahkan Sintayong juga memanggil Jay Ises, Justin Hubner, dan Rizky Ridho sebagai opsi untuk memperkuat lini pertahanannya. Langkah tersebut menunjukkan kesiapan PSSI untuk membantu SDY dalam meracik skuad terbaik untuk tim merah putih. Indonesia terkenal demam sepak bola, bek Jepang dibuat iri. Bek Jepang Yuto Nagatomo mengaku iri dengan demam sepak bola di tanah air menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski harus menempuh perjalanan panjang dan juga menjalani latihan dengan cuaca yang berbeda di Indonesia, Nagatomo menegaskan tidak merasa kelelahan dengan adanya antusias supporter tanah air.
Mantan bek Inter tersebut mengaku tersentuh dan juga iri dengan reaksi masyarakat Indonesia yang terkenal dengan demam sepak bola. Tentu hal tersebut membungkam publik Bahrain yang beberapa waktu lalu sempat mengkhawatirkan untuk datang ke Indonesia. Bahrain dengan alibinya mengirim surat ke AFC untuk memindahkan laga kontra Indonesia dengan alasan keamanan. Padahal terbukti supporter tanah air berhasil mendapatkan respon positif dari Jepang yang notabene pun juga berniat mencuri poin penuh di GBK. Untuk itu tidak ada alasan lagi bagi Bahrain untuk menolak datang ke Indonesia jika tidak ingin kalah WO dan kehilangan 3 poin. Tapi sayangnya, dari berbagai respon surat ke AFC, justru PSSI yang mendapatkan sanksi berat dari kericuhan di laga kontra Bahrain. Dan Bahrain sendiri tidak ada kabar usut-mengusut terkait pengaturan skor yang tercium pada laga tersebut. Sanksi kepada wasit Ahmed Al-Kafun tidak pernah diungkit kembali. Latihan perdana di skuad Garuda, kecepatan Kevin Dykes diakui. Pemain anyar timnas Indonesia Kevin Dykes antusias menjalani latihan perdana bersama skuad Garuda, yang mana hal itu terbukti lantaran back FC Copenhagen tersebut telah mengabarkan setiap momen sejak berangkat dari Denmark menuju Jakarta pada Selasa dini hari. Melalui akun Instagram pribadinya, Kevin Dykes juga mengungkapkan kegembiraannya untuk bergabung dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Sambutan para punggawa Garuda pun terjadi layak seperti pemain lain yang telah tiba terlebih dahulu di pemusatan latihan. Menariknya, Sintayong pun mendapatkan bantuan dari Jacob Nestrup cara memaksimalkan Kevin Dykes. Pelatih FC Copenhagen tersebut membocorkan bahwa Kevin Dykes memiliki kemampuan yang lengkap sebagai seorang bek. Karenanya Jacob Nestrup menganggap pemain berdarah Maluku itu bisa tampil dimanapun di pos lini belakang. Terlebih, Kevin Dykes juga memiliki kecepatan dan juga membaca permainan yang bisa diasah Sintayong pada sesi latihan jelang menghadapi Jepang. Ia memiliki kecepatan, pandai membaca permainan, dan ia juga memberikan kondisi yang sangat baik saat menguasai bola, ujar Jacob Nestrup. Meski demikian, Nestrup menegaskan bahwa posisi terbaik dari Kevin Dykes bersama FC Copenhagen adalah posisi bek tengah. Meski sang pemain pun sebelumnya lebih sering menjadi bek sayap di Fiorentina. Maka dari itu kini menarik menanti aksi dari Kevin Dykes usai beradaptasi di sesi latihan skuad Garuda. Taktik apa yang ingin diterapkan Sintayong kepada pemain berlabel Liga Champions tersebut? Kita tunggu saja kejutannya.